hal yang kita lakukan itu udah nggak ada daya rangsangnya. Kalau ada istilah dunia sempit berarti wawasan kita yang harus luas. Halo Bray, balik lagi sama gua di Kotak Rahasia TV. Kali ini gua lagi bersama Daeng ya. Daeng Kafka Alfairi. Daeng Kafka Alfairi. Anjir. Itu artinya apa sih? Daeng Kafka Daeng Alfairi. Kafka Alfairi emang diambil dari bahasa Bugis. Bokap sih bilangnya seseorang yang bijaksana. Widih. Tapi kelihatan sih emang. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Doakan. Tapi by the way, kita lagi Oke. di mana ini? Oh, Anjir, kita lagi main air gini ya. Ini Aduh, ya. Asik ya. Ini yang podcast baru apa? Yang di sungai ini baru gua kayaknya deh. Benar. nggak? Dan pasti Daeng ya. Sama lu ya. Baru Kita ya. collab ini. Daeng Kafka. From Bale Reot. From ya. Bale Reot, Teman kecil betul. itu maksud teman kecil gimana sih? Teman kecil Baleriot itu adalah saudara atau keluarga besar dari Baleriot itu sendiri. Kalau orang-orang banyak mengatasnamakan fans, tapi kalau kami lebih ke kekeluargaan sih. Oh, jadi di nama ininya teman kecil, Teman gitu kecil, ya. Untuk karena orang-orang yang Yang suka sama yang Bale suka Reot ya. atau pro jadi sama Baleriot gitu Iya, ya. iya. Yang suka mendengarkan karyanya, suka semua hal tentang Baleriot lah pastinya. Iya. Lu selalu lu orangnya emang filosofis banget sih. Kayak sesuatu itu kayak di ngambil ininya tuh selalu tepat gitu. Lu emang sengaja selalu seperti itu apa emang udah emang bawaan lu kali ya? Kenapa ya? Karena emang Daeng rasa kalau orang sudah lulus kuliah di masyarakatnya, Ya. mereka akan cenderung lebih memikirkan banyak hal ketimbang untuk dirinya sendiri gitu. Widih, ya sih. Kalau menurut Daeng sih, setuju. ya jadi kayak kita melakukan hal untuk diri kita sendiri tuh buat apa gitu. Tapi kalau kita melakukan hal untuk banyak orang, bukan ditanya buat apa, emang keharusan. Iya, emang harus. Nah, jadi harus bermanfaat untuk orang lain. bermanfaat kan sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Iya. Iya, jadi kalau untuk filosofi gitu Heeh. lebih ke emang pengen ngerangsang banyak orang sih. Iya benar, kayak lu status WhatsApp ya kan. Lu selalu Aduh. kalau setiap bikin postingan di Iya, Instagram iya. lu Wah. selalu captionnya itu gimana ya? Gue selalu baca sih. Wah, serius, bahaya, serius bahaya gue nih. selalu baca gue. Stalking terus Iya, ya. enggak maksudnya lu kalau lu update di WhatsApp atau di Oh. Instagram gitu kan feed, Ya. gue selalu baca nih ini dia lagi nyampein apa nih, ya kan? Betul. Terus gue selalu nyerep sih. Selalu kena ya. Selalu nyerep. Tapi menurut lu karena sekarang makin serba zaman semakin serba mudah, tapi semakin sempit juga, bener gak sih? Benar, semakin sempit ruang kitanya semakin sempit, terus hal yang kita lakukan itu udah nggak ada daya rangsangnya. Contohnya semua orang berpikir semua ada di Google ya. Mereka patokannya ke Google. Nah, Padahal kan secara yang lebih baik itu manual, kita melakukannya nanya, sendiri. gitu ya. Nanya, tabayun lah kalau bahasa kita. bener, Jadi dengan dunia yang serba mudah ini, kita jangan mempersempit ruang, tetap harus memperluas. Iya. Nah, Walaupun semuanya ada di handphone. Nah, betul banget. Makanya ada istilah gini, dunia itu sempit ya. Iya. Kalau ada istilah dunia sempit berarti wawasan kita yang harus luas. Nah, Itu bener. dia Setuju gua, maksudnya, setuju. Ini keren banget sih lu. Wah, Wah, keren nih sumpah. kerenan presenter kotak rahasia lah. Gila nih gua banyak belajar sih dari lu sih. Sama-sama belajar Dari gitu ya. pergerakan lu ya, mulai dari lu sekarang kan kayak ngurus pasar gitu ya. Oh iya, ngurus pasar. Gimana Pasar. tuh? Gimana ceritanya tuh? Jadi pasar ini tuh pasar pribadi, milik pribadi. Kebetulan pemiliknya itu keluarga angkat. Nah, karena emang dari kecil Daeng tinggal sama beliau. Oh iya ya. Nah, jadi pas besar setelah Daeng melalu lalang naik gunung, turun gunung, naik lembah gitu ya. Ya tadi yang bilang itu ketika emang udah lulus di lingkungan atau di masyarakat, mungkin sedikitnya ada ilmu yang pasti lah ya. Nah, akhirnya beliau kita bikin pasar yuk. Mempercayai akhirnya sekarang sedikit pun Daeng suruh ngurus pasar itu. Oh, berarti lu emang jadi semacam kayak koordinator lapangan di Iya, situ kali ya. semua. Iya. Dari mulai data-data Mencakup semuanya sih, iya. Bahkan sedikit mengkonsepkan sih. Jadi konseptor juga di dalam pasar itu, mulai dari logo, mulai dari filosofi pasarnya, logonya gitu. Terus sistem apanya yang mau distribusinya diaplikasikan kayak gimana begitu. gitu ya. Jadi itu kayak pasar tradisional atau gimana sih? Itu sebenarnya pasarnya pasar modern, cuman kita nggak hilangin tradisionalnya.
Oh. Nah, tradisionalnya itu adalah apa transaksi jual beli ada apa negosiasi, itu kan udah termasuk tradisional tuh, benar. yang kita tidak hilangkan. Kalau modernisasi kan kayak Indomaret kayak apa gitu kan. Itu udah sekian, ada harganya. Udah ada harganya, itu kan udah dibanderol gitu. Kalau kita kan masih masih bisa ya. Cincang lah dikit ya. Gue bawa temen banyak nih. Nah, boleh lah ya. Asik. Tapi emang bener ya harus begitu sih. Iya, jadi ada tetap ada nilai tradisional lah. Hukum jual belinya masih ada. Masih dipertahanin ya. Tapi itu kalau menurut gua kalau diadain acara setiap minggu gitu kan kayaknya asik dari situ. Tapi menurut lo cocok nggak? Sebenarnya gini sih, kalau karena emang mungkin Daeng juga basicnya entertain, terus Daeng juga sering menjadi penggagas bikin event di sana kan. Iya benar. Sebenarnya nggak sulit sih bagi Daeng bikin acara di pasar Daeng yang saat ini Daeng pegang itu. Cuman namanya kan pasar regional Kampung Picung tuh karena terletak di Kampung Picung. Di sampingnya itu kawasan religius tuh. Makanya namanya regional itu diambil dari kalimat dari kata religius. Iya. Nah, jadi nggak mungkin Daeng campur adukan hal itu sih. Jadi itu mah udah jual beli aja berarti. Jual beli lah. Paling gitu. pengajian ya. Nah, pengajian karena emang deket banget sama pengajian atau guru besar di sana. Iya. Jadi emang sulit ya untuk hingar-bingar seperti gimana anak muda tapi gitu sulit ya. Untuk momentum tersendiri sih bisa aja ya kayak untuk untuk reguleran tuh kayaknya nggak bisa gitu. Kayaknya kerok lah ya. Kerok lah pokoknya. Kita sama-sama daripada ribet ya, mending kita bikin di tempat lain. Kan, sekarang juga lu aktif di kayak apa sih? Di Hutan Jati itu. Iya, di Hutan Jati. Terus ada kafe temen lu itu. Iya, kafe Veteran House. Veteran House. Nah, itu salah satu kafe paling hits di kabupaten yang mewadahi segala seniman, musisi dan semualah pokoknya pelaku seni. Nah, nimbrung di sana di Veteran House. Dia lagi buka baru ya? Nah, iya dia sekarang collab gitu, terus punya outdoornya, jadi sekarang luas banget lah, enak lah pokoknya main-main lah ke sana lah ya. Untuk teman-teman yang mau bukan perform ya, kayak silaturahmi gitu ya. Silaturahmi atau sama anak-anak Tangerang ya. Tangerang khususnya Tangerang mana sih tuh? Tangerang Utara ya. Bisa mampir ke Veteran House, barometernya pencipta atau penggiat seni di sana. Tangerang Utara. Gila ya. Tapi emang pergerakan di kota ya lebih, karena emang mungkin aksesnya dan segala macamnya mudah, jadi lebih cepat ya. Lebih cepat. Cuman jangan orang-orangnya kalau menurut gue sih di kota sikut-sikutannya gila sih. Iya. Bener nggak sih, gesekan-gesekannya tuh keras banget nih. Keras. Bener nggak? Bener, makanya bahaya kalau kita nggak kuat digesek tumbang. Nah, bener serius. Betul. Gua bukannya soto ya, mungkin gua mengamati aja gitu ya, karena emang di kota tuh gimana ya, gesekan kalau kita nggak kuat gesek, bener kata lo. Iya, tumbang karena pasti tumbang, hancur kita. Iya. Makanya buat kalian yang kalau menurut gua sih, rokok gua jatuh. Sensor. Jadi buat kalian yang ada di kota khususnya, sarannya gimana nih? Untuk ke kota Tangerang, berkarya ya? Untuk berkarya. Kalau misalnya kan mau berkarya tapi misalnya ada yang gak support segala macam kayak gitu-gitu, gimana menurut lo? Kalau menurut saya sih berkarya aja sih. Yang pertama jangan mengembel-embelkan hal apapun itu untuk berkarya sih. Kita niatnya mau ninggalin jejak rekam atau jejak karya untuk orang-orang di masa depan sih. Iya bener. Untuk arsip lah ya, arsip hidup kita ya. Arsip hidup kita, investasi juga sih sebenarnya kan. Ya nggak mungkin dong nggak ada cuan. Iya, pasti. Cuma itu di kemudian hari. Nah, yang penting berkarya aja dulu. Yang penting berkarya dulu, jangan ada embel-embel apapun itu sih. Jadi biar karyanya juga real ya. Nah, karya real, terus jujur juga. Jujur juga karyanya ya. Pokoknya suatu hal yang jujur emang mudah diterima sih. Iya, pasti. Gue juga bukannya ini ya, kayak semacam kan gue nih sekarang di TRM ya. Walaupun lagi ini kan lagi kacau ya, maksudnya lagi tidur pulas gara-gara corona. Nah, kemarin sempat gua mau bikin niatnya untuk anak-anak tuh bikin album ya. Tapi pas tag lagu keempat Corona datang. Nah, berarti ditunda dulu ya. Ditunda. Sekarang kan udah mulai renggang lagi nih, udah mulai bisa lah ya. Alhamdulillah, new normal. Nah, udah new normal nih untuk kalian. Sorry nih kita nggak pakai masker karena emang udaranya
ngapain gitu pakai masker di alam gitu Alam kan. baik sebagai Gila, nutrisi. alam. Iya, Yoi. bener. Walaupun gue ngerokok tapi gimana ya? Enak banget gitu ya. Enak. Yakin sih. Iya, kenapa kita soalnya menurut gue di kampung mah nggak ada corona sih. Iya. Di kampung, Ya, saya nggak tahu ya. Tapi keyakinan sih. Kembali lagi keyakinan kita. Iya sih. kan itu di kota, Iya benar di kota di ya. kota yang banyak Kalau kota corona. kan hirup pikuknya lebih Oh ini parah banget ya, padat. Di sini kan santai, lu lihat dong. Yo, lihat. Iya anjir kita, aduh. Ikan aja males ke kota ya. Betah di Tapi, kampung. Betah banget ya. Soalnya kalau di sini dimakan juga matinya sekali kalau di sini. Sekali jelas. Kalau di sini Kalau di- tangkap Iya. langsung makan. Kalau di sini tangkap Langsung makan, langsung dimasak. Kalau di kota 3 kali kan. 3 kali dia. Udah di pasar, Di pasar, gorengan. di gorengan. besoknya diangetin lagi. Nah, baru di meja berkali-kali. makan tuh bener. Wah, diintimidasi banget tuh. Kota. Di sini sekali makan. Iya, di kota sekali, itu. matinya sekali. Matinya sekali. Berarti ya sekali bisa ke situ ya. Ini bisa lah. Pemikiran dalam tuh. Bahaya. Kalau nggak dalam nggak mungkin jadi presenter. Iya sih. Yoi. Presenter. Ini gue belajar sih, Eng. Belajar. Gue sama-sama pengen belajar public speaking karena menurut gue salah satu cara untuk di tahun 2020 yang serba canggih ini ya komunikasi kan. Komunikasi. Media lah ya. Media. Karena kalau kita nggak bisa ngomong ya kita bisa aja sih kayak Bisa. misalnya kita jadi editor atau Betul. segala macamnya. Tapi kalau gua emang banci tampil ya kan emang pengen tampil orangnya Iya, ya makanya gua memutuskan untuk membuat YouTube ini nih. Oke. Biar gua public speaking gua tuh terasah gitu. Terasa. Dan gitu emang hal-hal yang diangkatnya juga ada manfaatnya untuk Iya, orang yang mendengarkan. insya Allah mudah-mudahan lah ya. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi hebat pemilihan partner untuk podcastnya itu selalu tepat. Oh, Banyak alhamdulillah isinya sih. Ya, Iya. Dan Gue cermati pengen banyak gitu isinya. sih, pengen kayak menggali potensi aja Iya, sih itu sekitar. yang terpenting Kayak itu. misalnya kalau kita ngikutin podcaster di YouTube ya yang Iya. emang artis gitu kan. Iya. Atau apa gitu. Gue lebih proper buat ngangkat-ngangkat orang-orang yang kayak lu Profiling profilnya yang bener-bener gua nyata yang gua lihat juga Betul. pergerakannya ya kan, Iya yang gua amati lah ya. Jadi ya enak kita ngobrolnya jadinya. Benar, jadi nggak ada unsur-unsur apapun itu ya. Nggak ada Lebih hoax, jujur, pure nggak gitu ada ya. ini, nggak ada intrik-intrik gitu. Intrik-intrik. Nggak ada, kita bener-bener pure aja kita Sama ngobrol. kayak alam lah ya. Yoi. Pure gitu enak. Tapi Aduh. Ya. sekarang nih lu lagi sibuk ngapain aja nih selain pasar itu? Selain pasar kita Pergerakan lu deh. Pergerakan pertama di Balai Reot progres album kan. Album. Album udah tag 4 lagu sama ini yang kelima, besok yang keenam. Nah Agustus setelah ini sih setelah Legacy Camp. Legasi ini ada lagi, ya, bener, kita lagi di Legasi nih ya. Legacy Camp. Legasi ya. Camp tepatnya di Jadi, Padarincang. Ya di Padarincang, Kampung 165. Ya, kasihan. Terus itu mau nge-tag video klip sih. Video klip nyanyian Jerami, single Nyanyian Jerami. terbaru Balai Reot yang featuring bareng Barak Karinding. Barak Karinding Barak Karinding itu sanggar alat musik tradisional khas Sunda di Tangerang. di Tangerang, khususnya di Kampung Jaha Balaraja. Balaraja. Kita bareng-bareng Iya ya. bener-bener. Emang harus Kita gitu sih. bareng-bareng. Ya. Lagu judulnya Nyanyian Jerami. Nyanyian Jerami. Iya, jadi itu menceritakan kayaknya asik menceritakan tentang sebenarnya continue sih kembali ke berkelanjutan kemarin kan, ya. lembur urang kubatur kan. Kan kenapa lembur urang bisa sampai kubatur lah kasarnya bisa sampai orang lain sama tuh orang lain. karena ada alibi manusiawi nih. Ada rencana jahat. Ada rencana jahat. Dari manusia. Nah, dari dampak dari ini tuh ya ini dia nyanyian Jerami nih. Dampak dari semua itu. Dari yang kemarin itu lembur urang kubatur. Iya, jadi dari Emang temanya emang mau lu angkat seperti itu. seperti itu sih, dia emang karena Baler sendiri itu emang pengen mendedikasikan diri sebagai band yang emang pengen nyampein edukasi sih. Iya, sosial, peduli sosial, kemanusiaan, apapun itu melek sih. ya manusia. Ya biar orang melek, biar orang terangsang. Oh iya ya gitu. Mau sampai kapan ini terjadi gitu kan? Iya nggak sih? Iya sih ya. Iya. Gue pas denger pertama lagu lu ya, yang pertama lu ngetek di Strom Record Oh, itu ya. Strom Record, dia suhu banget tuh. Istri gua aja sampai gimana ya? Ini lagu enak banget kata dia. Kena ya. Ngena. Terus emang bahasa Sundanya gampang diinget sama Iya. orang ya. Maksudnya kata-katanya itu walaupun nggak indah seperti musik-musik senja gitu Iya kan. asik. Tapi yang penting kan kena kan? Kena penyampaian tepat. Nah, ya, iya betul. bener.
apa pesan yang disampaikannya kena dapet gitu kan. Alhamdulillah. Segala apa visualnya, namanya? Visualnya juga. Anjir lu bisa hebat sih bikin video klip yang Lembur Urang Kubatur itu. Gue salut sih sama videografernya tuh, sama ide cerita juga dari lu mungkin ya. Ya kalau untuk ide cerita semua Daeng, cuman videografer itu pengambilannya dia lebih gampang, lebih enak karena dia yang lebih paham. Tapi secara visualisasinya semua Daeng sih. Daeng kenapa? Ide ceritanya kenapa Daeng pengen bener-bener setiap lagu dibuat visualnya bagi Daeng relate aja kali ya. Nah kalau nyampeinnya separuh-separuh nggak bakal sempurna. Oh jadi emang lu totalin gitu ya total di situ. Audio ada visualnya. Ada jadi, beko ya, parah men di sawah gitu kan. Ya sebab kan kalau beko kan simbolis apa namanya? Keserakahan, ada perubahan untuk tatanan kota ya kan. Iya beton-beton lah ya. Beton lah pokoknya gitu. Nah semoga di bulan ini atau tepatnya sih bulan depan nyanyi. Tapi lagunya udah jadi? Udah ada. Oh udah dirilis belum? Udah tinggal nunggu klipnya jadi kita langsung. Berarti udah dirilis? Untuk single apa? Belum di launching. Belum di launching karena nunggu video klipnya jadi dulu. Oh jadi langsung nih. Iya. Jadi begitu video klip jadi langsung lagunya di share sama videonya juga. Betul. Sekalian. Gak mau nanggung lah. Iya benar. Biar nggak ribet ya. Lebih baik jadi lama sekalian. Tapi sempurna. Sekalian. Berarti emang lu jadi bisa platformnya bisa semua ya, bisa Spotify. Iya betul itu sih. Semuanya. Jadi YouTube segala macam. YouTube lu udah berapa? YouTube kita kabar duka kan tahun kemarin. YouTube kita hilang kan, dihack. Tiba-tiba akunnya hilang udah. Udah nggak ada. Jadi YouTube yang sekarang nggak ada. YouTube yang sekarang tuh yang baru berapa tahun? Ya tahun ini berarti awal pertengahan tahun. Pertengahan tahun setelah Alibi 2020. Ya, Alibi Manusiawi. Oh. Iya. Berarti lu re-upload dong? Di-upload ulang yang kemarin. Betul, di-upload ulang. Iya, udah hampir berapa ribu udah nonton banyak ya? Hampir 100.000 sih. Yang dulu tuh yang Lembur Urang Kubatur. Ya terus yang subscribernya? Subscribe itu udah ribuan lah ya. Ribuan lah ya. Anjir. Sayang banget. Gak masalah lah. Sayang banget, gak masalah. Bagi Daeng sih, ya maksudnya ya kenapa orang-orang mungkin wah ini jerih payah kita nih, bagi Daeng mereka itu bisa mencegah Daeng untuk berkarya dengan hal banyak hal gitu loh ya. Dia hapus akun Daeng, dia boykot semua, tapi dia nggak bisa karena Daeng petaninya. Oh iya benar. Daeng akan terus menanam benih-benihnya, Daeng akan terus membuat karya-karyanya. Iya benar. Jadi nggak bisa. Kalau mau matiin Daengnya. Nah itu jangan. Kalau mau Daeng yang dimatiin ya. Iya, tapi pesan juga sih Daeng, beberapa kutipan yang selalu Daeng memotivasi hidup Daeng. Jangan mati sebelum berguna. Itu keren sih. Itu terinspirasi atau emang itu dikutip dari kata-kata siapa sih? Kaum itu ya. Oh iya kaum ini kali. Anarko yang apa namanya yang menyuarakan hak asasi manusia. Iya. Anarko tuh menurutku bukan aliran sih, kayak aliran, semacam pemahaman aja. Betul, pemahaman ya. Cara berpikir aja, cara bukan berpikir mereka. Kayak kemarin kan komunitas kok ada ketuanya. Gue tawa aja sih. Ada ketua anarko katanya. Gue ketawa aja orang-orang yang berpikiran sempit tadi itu sempit sih. Ruangnya sempit. Masa ada ketuanya, terus ada sekretaris. Segala macem. Ih gila, emangnya paguyuban. Itu kan emang pola pikir aja, cara berpikir. Apalagi kayak punk gitu ya, kayak punk. Apalagi kan demokrasi reggae kan, gitu kan. Emang itu cara kita berpikir, cara kita menjalani hidup ya. Nah bahkan kalau nggak ada kaum anarko, apa yang bisa dikritik di negara ini? Nah bener. Siapa yang mau kritik? Nah gitu? Ya siapa? Yang lebih kritis. Yang gitu lebih kritis lah lebih tepatnya gitu kan. Kalau nggak ada pemikiran seperti itu ya. Kalau misalnya kita nggak ada yang kayak gitu-gituan, udah kita ditindas. Betul sih. Kayak kemarin teman kita kan baru demo-demoan itu ya. Iya. Maksudnya demo untuk kebaikan kita ya. Terus kebenaran kan. Iya bener, emang Omnibus Law ini kan emang parah banget sih. Gua baca artikelnya ya kan. Omnibus Law ini tentang kita nggak bakal jadi pegawai tetap. Ya kan? itu hak-hak kita tuh sekarang mulai disempitkan kan. Hak-haknya itu terus mulai Iya dirampas. Dirampas lah lebih tepatnya sih. Jadi parah sih kalau sampai disahkan. Iya kayak
jam kerja aja ditambah. Lembur aja yang tadinya cuma 3 jam maksimal gitu kan jadi 4 jam Jadi sampai 4 jam, iya. berapa 18 jam gitu, gila kan. Iya, tapi Kasihan ya kan, iya. emang dia hidupnya cuma buat kerja ya kan. Kan buat Padahal keluarga. 24 jam itu udah jelas loh, 24 jam itu 8 jam kerja, 8 istirahat, 8-nya lagi itu bisa have fun menikmati hidup. Bener. 24 jam tuh. Kalau bicara ibadah mah udah kewajiban ya, udah ada waktunya. Jangan dilibatkan ke hal itu. Maksudnya berarti bukan dilibatkan, bukan untuk di apa ya? Iya, bukan dijadiin pedoman gitu ya. Bukan. Jadi itu emang secara kontekstual aja. Secara kontekstualnya itu 24 jam itu. Iya kan buat keluarga, kerja sama yang lain-lain istirahat ya kan. Pas tuh 24 jam. Malah kita dipaksa buat kerja. Gila kan ya. Iya, tapi sah-sah aja sih. Sah-sahnya kan karena merekanya keenakan. Karena nggak ada yang kritis. Makanya kaum kritis. Ya makanya sebenarnya gini nih ya. Kalau semuanya lurus-lurus aja nggak bakal ada yang protes sebenarnya. Nggak bakalan. Terus nggak bakal ada perubahan. Nggak bakal ada yang gimana ya? Nggak bakal ada yang marah gitu. Nggak bakalan. Kalau misalnya semuanya emang untuk rakyat ya. Betul. Betul nggak? Penting kenapa kita bahas itu ya? Oke. Tapi emang kalau bicara politik itu emang selalu menyenangkan. Iya. Sebab manusia emang nggak boleh buta politik. Iya benar. Kalau manusia buta politik, dia nggak bakal tahu harga rokok di warung itu udah naik. Benar. Dia nggak bakal tahu karena dia terlalu buta politik. Ya. Iya. Jadi jangan sampai buta politik lah. Biar seimbang sih minimal. Minimal tahu lah. Minimal tahu. Biar gak gampang dibodohin. Nah iya. Itu doang sih. Iya benar. Minum doang. Siap. Minum lah. Seger ya sini ya. Iyalah gila tuh. Lu lihat dong anjir. Ini healing banget sih. Iya benar. Penyegaran, bikin kita jadi relax. Anjir parah. Asik ya. Ini jembatan Gini Ojini bukan sih? Gini Ojini. Enggak, jembatan. Tapi ini masih bisa dilewati nggak sih? Masih bisa ini, masih bisa. Coba lu lihat lini yang nggak ada. Ya itu untuk sebagian orang yang namanya putus asa aja. Kalau yang nggak putus asa dia maksa. Maksa. Tapi ini anjing asik sih. Asik keren ya. Lu pertama kali kesini pas Momonon ya? Momonon Camp ya. Momonon Camp kan? Agenda Momonon Camp yang ketiga. Iya, yang ketiga. Wah, asli keren banget. Berarti ini yang kali ketiga. Iya, kali keduanya kan survei kan untuk Legacy Camp hari ini. Terus nggak ngundang-ngundang apa bukan? Nggak ngabarin survei? Survei nggak ngabarin katanya. Tapi langsung datang, alhamdulillah langsung datang. Iyalah, bener-bener. Iya. Gua karena emang gimana ya? Daeng itu emang menurut gua orangnya menarik karena gua pasti makanya gua kejar sampai sini. Wah, alhamdulillah sampai kapan lagi ya? Kapan lagi ya? Aduh, alhamdulillah. Ini bisa masuk podcastnya Kotak Rahasia TV. Yo. Jadi gimana ya? Apalagi nih yang mau bahas nih? Oke, tadi album udah, sibuk di pasar juga udah. Maksud sibuk di pasar dalam arti emang udah tinggal di sana ya, di kantor dan sekarang tinggal di sana. Oh, di tempat itu? Iya, di pasar itu. Jadi 24 jam menghabiskan waktu di sana selain untuk berkesenian dan berkeluarga ya. Jadi di sana, jadi kalau mencari-cari daeng bisa di pasar regional Kampung Bicung, di pasar Kemis, dekat Ponpes Al Istiqlaliyah Cilongok ya. Iya, selain di pasar, selain progres album juga daeng lagi gencar-gencarnya menyuarakan destinasi di desa daeng ya. Oh, ada emang. Iya, hutan jati res Sinang Panon tuh. Tapi buatan apa gimana sih? Ya, jadi emang itu tuh lahan pohon jati yang emang kita budidayakan jadi wisata hamuk ya. Oh iya. Nah terus di sana juga ada wahana bermain lainnya. Lebih ramainya lagi sih kalau daeng buat acara di sana. Jadi emang selain di Veteran House ya diperuntukkan, selain di Veteran House kita selalu bikin acara di mungkin itu yang lebih gedenya ya. Maksudnya buat untuk mengundang untuk mengundang lebih banyak orang. Kalau di veteran kan mungkin untuk terbatas ya kapasitasnya ya. Kalau misalnya di situ bisa gak ragu gitu untuk mengundang se-Indonesia juga boleh datang. Pasti gitu bisa kan? Se-Indonesia. Kemarin kan mau nonton Indonesia. Bener. Gila rame banget itu gua lihat. 6-7 ribu orang sih. Anjir parah. Nah setelah itu mau tapi itu masih kosong kayaknya, maksudnya ya. Masih bisa muat lah. Masih muat banyak itu. Iya banyak sih destinasi di Sinang Panon, cuman mungkin ya tadi itu kalau bukan kita yang merangsangkan, generasi selanjutnya sebodoh amat gitu, sebodoh aja. Setuju. Ya makanya
mulai dari saat ini kita orang atau daeng dan teman-teman di Legasi itu selalu merangsang buat ayo loh kita bikin pergerakan gitu. Ayo kita ngegagas suatu hal yang emang sifatnya bakal dilanjutin sama generasi selanjutnya. Iya benar, ada yang ditinggalkan kan? Ada yang ditinggalkan, jejak rekamnya jelas gitu untuk mereka lanjutkan gitu sih. Berarti lu launching rencananya niatnya di mana nih? Bocoran nih. Di Kotak Rahasia TV nih. Langsung dibocorin ya. Bocorannya di mana? Tetap di Tangerang. Tetap di Tangerang. Tetap di Tangerang pokoknya ya. Iya, pokoknya di Tangerang launching. Konsepnya gimana tuh? Konsepnya alam tetap. Tetap alam. Tetap alam karena kan outdoor berarti. Outdoor. Ada Barak Karinding kan. Oh iya benar. Iya, biar lebih ini ya, lebih greget aja gitu ya. Iya. Kenapa juga ada yang featuring Barak Karinding karena sesuai konsep lagu sih. Iya. Kan nyanyian jerami ini. Nah, dulu tuh orang petani-petani dulu itu buat nyuburin tanahnya itu pakai alat karinding. Oh, nah, buat mengusir hama mungkin ya. Frekuensinya karinding itu ke tanah itu menyuburkan. Oh. Dan itu yang gak banyak orang tahu. Gue baru tahu. Bahkan proses buat karindingnya itu buat alat karinding itu bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Oh, jadi untuk matengin si bahannya mungkin ya. Sampai benar-benar suaranya pokoknya lebih ke kalau orang-orang dulu berarti kan semakin tua semakin bagus tuh. Semakin di umurnya karindingnya semakin bagus jelas. Makanya nggak aneh sih kalau lahan-lahan di dulu itu atau padi-padi zaman dulu itu subur-subur, bagus-bagus. Karena emang belum terkontaminasi apapun itu sih di kimia. Ditambah emang nggak ada kontaminasi, ditambah emang dipakai karinding itu. Tapi lu sekarang udah mulai jarang topian nih men. Ya. Jadi sebenarnya kenapa Daeng jarang topian? Jadi kemarin Daeng ini ini true story banget. Ini bener banget nih. Sebelum kita podcast ya. Jadi Daeng kan emang sering pulang ke rumah Uwa di Pandeglang di Pulau Sari. Nah Daeng mampir tuh ke barbershop Doa Ibu di Pandeglang tuh. Barbershopnya siapa sih tuh? Punya presenternya atau hostnya Kotak Rahasia TV. Itu Abadun sendiri nih. Jadi Abadun tuh nyusulin Daeng, ayolah jangan pakai topi, ganteng lu kalau nggak pakai topi. Berarti selama ini dia nggak ganteng, bukan gitu juga katanya. Tapi setelah Daeng pikir-pikir emang mungkin saatnya Daeng berubah sih. Khawatir emang Daeng sadar bahwa wanita tuh selalu menilai sisi dulu dari penampilan dulu kan. Nah maksudnya ketika emang dia sudah enak melihat, baru dia akan mendalami masalah perasaannya, masalah karakternya. Iya. Nah ketika Daeng mengikrarkan diri untuk dia nggak mau pakai topi deh setelah keluar dari barbershop Doa Ibu tuh Daeng langsung gak pakai topi. Itu besoknya langsung banyak yang komen tuh. Asik, cewek-cewek ya. Cewek ganteng tau gitu, kan lebih rapi gitu, lebih bersih. Emang bener sih. Terus yang kedua emang hal itu pas banget karena emang lagi megang pasar kan. Ya betul. Interaksi Daeng bukan sama orang yang sebaya sama Daeng kan. Iya benar. Sama bos-bos, para pedagang besar. Jadi dengan penampilan yang mungkin elegan, enak dilihat, jadi bisa lebih percaya bisa ngimbangin mereka juga sih. Iya benar. Ya terima kasih solusinya. Siap. Thank you. Barbershop sama-sama. Iya enggak sih. Emang bener sih kalau menurut gua. Iya. Karena kan lu kan kebutuhan lu kan emang seperti itu ya. Betul. Kalau gua kan emang udah terlanjur begini gitu kan, terlanjur emang orangnya apa adanya aja gitu. Tapi kan lu kan dituntut untuk bertemu banyak orang gitu kan, untuk menghadapi orang-orang banyak. Misalnya yang lu tadi bilang kayak relasi bisnis kan nggak etis lah ya, nggak etis kan kalau misalnya lu rambut lu acak-acakan atau pakai topi kayak gitu kan nggak sopan ya. Makanya ini udah solusi terbaik sih. Betul, alhamdulillah. Lebih bersih juga. Betul sih. Lebih bersih ke muka ya kan. Ini sebenarnya tinggal dicukur aja jenggot sama kumisnya. Udah usia 18 tahun lagi. Iya sih. Sekarang emang berapa? Sekarang 28. 28. Lu jangan keenakan lo, Eng. Enggak sih kalau cowok tuh 30 40 juga enggak masalah ya. Ya sebenarnya kalau emang gitu kenapa Daeng tidak pernah sehaus itu sama wanita atau sehaus itu bercinta tuh karena ada planning step by stepnya sih, bukan berarti mengulur-ngulur ya, bukan berarti mengulur-ngulur pernikahan kan, bukan. Karena alhamdulillah kemarin kakak baru nikah tuh. Jadi Daeng sadar Daeng jadi seorang adik yang lahir ke bumi ini setelah kakak gitu. Jadi wajar lah kalau Daeng harus sedikit mengalah. Bukan mengalah sih, emang keharusan sih. Keharusan. Iya, keharusan untuk ayolah kita bareng-bareng bantu gitu. Jadi alhamdulillah karena beliau kemarin udah nikah,
Mungkin saat ini udah mulai plan ya. Udah mulai plan. Merencanakan ke situ ya. Merencanakan ke sana, betul. Doain Allah ya. Iya, mudah-mudahan sih. Pengennya sih dapetin orang Pandeglang. Oh, pengen orang Pandeglang. Ya karena ada lagunya Bong Pepper tuh keren banget tuh lagunya tuh. Itu nancep banget ke hati tuh. Yang mana? Di Pandeglang berkah, ku punya banyak cerita indah yang takkan pernah ku lupa semua tentangmu. Oh, berarti lu pernah? Tentangmunya itu yang berat. Pernah berarti lu pernah punya gacuan orang sini gacuannya. Bahkan di sepanjang jalan Pandeglang itu hati Deng menangis. Asik. Berarti lu pernah tinggal di sini? Bukan tinggal pernah tinggal sih. Maksudnya kayak pernah punya pacar di sini ya mungkin? Bukan tinggal sih, lebih tepatnya ada seseorang di Pandeglang ini yang emang waktu dulu ya, ini ngomongin dulu ya. Jadi cewek yang deket sekarang jangan baper. Sekitar tahun 2016 gitu. Jadi dia bener-bener motivasi Daeng untuk berkarya, motivasi Daeng untuk berubah. Bahkan Daeng punya album solo, itu ada 12 lagu solo, pop tapi pop. Oh ya. Di luar reggae ya, pop. Itu satu album terinspirasi dari dia semua. Wih gila. Lagunya itu ditulis emang untuk dia, makanya albumnya 24S itu emang untuk dia sih. Gila. Jadi terima kasih untuk. Tapi emang lu orangnya emang ini ya emang perasa mungkin ya. Lu emang selalu sensitif dengan sekitar juga, sama hati lu juga. Lu selalu jujur sama hati lu ya. Apapun yang lu ada di dalam hati lu pasti langsung jadiin karya mungkin atau jadiin updatean gitu ya. Karena gini bagi Daeng permasalahan manusia di bumi ini tuh cuman rasa sih. Hawa nafsu sih. Iya, rasa kan. Lagi ke rasa kan. Permasalahan manusia di bumi ini rasa, yang dibutuhkan manusia di bumi ini pengakuan, penerimaan. Yang tidak mau diterima oleh manusia di bumi ini penolakan. Ya. Nah, jadi kembali lagi. Jadi kalau orang sudah bermain rasa, celakalah mereka. Jadi gimana solusinya? Ya, kita harus berdamai dengan rasa. Nah, berdamai dengan rasa, bijaksana dengan rasa. Gitu sih. Bertoleransi lah. Parah ngomongin rasa kan. Ini kotak rasa tipis semua dibahas loh. Semuanya harus. Parah. Biar ada obrolan aja sih ya. Iya sih. Iya, tapi semoga ada manfaatnya ya. Maksudnya bukan berusaha untuk jadi orang yang nggak bisa move on sih Jadi patah hatinya Daeng itu Daeng manuver ke hal-hal baik, hal-hal yang punya banyak manfaat. Alihin ke ini ya. Jadi positif jangan patah hati jadi negatif, jangan. Apalagi bunuh diri, mabukan, gitu kan, narkoboy. Makanya patah hatinya Daeng itu menciptakan banyak hal. Amin, mudah-mudahan. Tapi emang keren sih. Kalau emang lu emang gue selalu merhatiin lu sih ya. Walaupun tidak diiniin ya, nggak diniat-niatin gitu ya. Tapi emang lu kan selalu update orangnya ya. Dimanapun ya. Betul, kapanpun, dimanapun. Keseharian. Terus apalagi kalau misalnya lu lagi update tentang misalnya bapak-bapak penjaga kayak pedagang lansia gitu ya. Lansia gitu kan, kata gue ini serius itu, tapi itu emang nyata. Itu nyata sih. Jadi emang di hidup Daeng sendiri tuh nggak mau hal-hal yang sifatnya settingan Daeng pribadi gitu, apalagi orang lain kan. Daeng sendiri aja nggak mau hal-hal yang settingan. Makanya kenapa Daeng setiap hari itu jalan-jalan nyari, bukan nyari, emang senang jalan-jalan aja. Ketemu pedagang-pedagang yang udah lanjut usia kan, yang udah tua masih nyari duit. Daeng selalu mikir kemana sih gitu anak cucunya gitu. Iya benar. Walaupun Daeng tahu setiap orang tua itu emang pengennya gerak terus. Sama kayak orang tua Daeng juga gerak, cuman maksudnya ayo dong kita batasi geraknya mereka gitu. Iya, biar maksudnya agak sedikit istirahat lah ya. Istirahat. Apalagi Daeng selalu ajak diskusi. Daeng tuh orang suka diskusi sih. Daeng selalu nanya sudah berapa lama dia dagang, hari ini sudah dapat berapa. Nah, sedikit pun Daeng emang nggak bisa buat dia ngasih banyak, tapi minimal dengan hari itu kita bantu sedikitnya, dia lebih senang aja. Iya benar. Lebih cepat pulang juga kan dagangannya. Dapat doa juga loh itu. Dapat doa tapi yang paling penting sih bukan mau berniat untuk pamer atau apa, enggak, lebih merangsang sih. Iya benar. Karena kita biar merangsang orang-orang lebih peka sama orang sekitar. Karena kebaikan itu juga menular sih. Iya pasti. Pasti itu gua percaya banget sih. Nah, makanya itu. Gua yakin.
Tidak bete harus aja merasa. nular ya. Nah, bete aja nular, mager aja nular. Mager nular, semuanya nular. Apalagi kebaikan. nanti ada apa namanya kedai rahasia kalau nggak salah. Iya, mudah-mudahan ya. Ya kedai rahasia. Awal tahun itu pasti orang-orang yang mager tuh. Enggak, soalnya gue tuh sengaja bikin itu buat art space gitu. Jadi ruang express. Jadi makanya gue pengen buka lahan, bukan ruko. Kalau ruko tuh terbatas kan. Terbatas. Gue pengen lahan gitu. Jadi biar nanti di situ banyak hal ya. Banyak hal bisa diisi di lahan mah. Ide bisa masuk. Nah, isi nggak band doang gitu, nggak band doang, apapun itu puisi. Nah, itu keren lah. Pokoknya nanti gua isi dengan setiap hari lah kalau bisa ya. Kalau bisa setiap hari ada acara. Amin. Ya udah, kayaknya segitu dulu kali ya. Siap, terima kasih. Apalagi yang mau dibahas nih? Enggak sih. Cukup ya kayaknya. Ya, yang cuma paling mau terima kasih untuk Kotak Rahasia TV. Ya. Terima kasih untuk Pandeglang. Terima kasih untuk semuanya dan pasti ada Solid Daeng yang paling keren nih di Pandeglang nih. Siapa? Salamin ya. Siapa? Sama Racun Kota. Waduh, Racun Kota. Racun Kota manusia kasus. Tapi keren. Keren ya. Dia seru jadi influencer buat yang juga sih. Termasuk kalah Badut. Gila, gua mah santuy lah orangnya. Mudah-mudahan bareng-bareng kita ya. Bareng-bareng kita. Umur gitu. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Ya udah sampai sini dulu kayaknya nih perjumpaan kita bersama Daeng Kafka Alfairi Balai Reot Indonesia. Mudah-mudahan maju terus Balai Reot. Buat kalian yang baru mampir silahkan like, comment, subscribe di bawah biar channel gua makin maju. Amin. Dan semuanya bahagia. Semua yang penting semua bahagia, sehat dan banyak manfaatnya. Amin. Sampai jumpa di next video. Thank you.